Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai, seperti biasa saya doakan teman-teman semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta memiliki uang yang banyak. Awal film diperlihatkan seorang wanita yang bernama Kendra sedang ngobrol dengan pria muda bernama Erik. Kendra mengenal Erik sejak Erik menjadi kontraktor rumahnya. Malam itu, mereka berdua ngobrol biasa. Sesekali Erik mengeluarkan gombalan maut kepada Kendra, sehingga membuat Kendra merasa melayang-layang di udara. Di akhir obrolan, Erik mengajak Kendra untuk ikut ke rumahnya. Tanpa pikir panjang, Kendra memenuhi ajakan Erik. Di perjalanan, tanpa mereka sadari ada seorang pria mengikutinya dari belakang. Pria itu adalah Peter. Peter adalah suami Kendra. Selama ini Peter diam-diam telah mengikuti kemana istrinya pergi. Peter mengikuti istrinya hingga mereka sampai ke rumah Erik dan masuk berdua ke dalam. Di dalam rumah, Erik memperlihatkan rumah yang dia bangun setelah menjadi kontraktor. Setelah itu dia izin mengganti pakaian. Kendra terlihat tidak nyaman berada bersama Erik. Dia merasa bersalah terhadap suami dan anaknya yang ada di rumah, dan memutuskan untuk pulang menggunakan taksi online. Peter yang melihat istrinya pergi dari rumah Erik pun kesal melihat istrinya selingkuh di depan matanya sendiri. Sesampai di rumah, Kendra langsung menemui anaknya yang bernama Stone. Stone sedang mempersiapkan kamera CCTV untuk mengintai burung di halaman rumah. Stone bertanya kepada sang ibu, mengapa berpakaian terbuka seperti itu? Sang ibu bilang bahwa dia dari rumah temannya yang bernama Samantha. Sudah larut malam, Peter tiba di rumah dan mendapati sang istri belum tidur. Peter bertanya tentang pertemuan sang istri dengan Samantha. Kendra menjawab pertemuannya berjalan lancar. Di kamar mandi terlihat wajah Peter yang marah karena istrinya sudah berbohong. Esok paginya, Peter bilang kepada Kendra bahwa dirinya akan bertemu klien dan pulang malam. Sedangkan Stone malam ini akan menginap di rumah temannya yang bernama Will. Kendra ada janji bertemu dengan sahabatnya Samantha. Ketika Kendra nyantai di sebuah kafe, tiba-tiba Erik datang menghampiri dan mengajak ngobrol. Erik meminta maaf kepada Kendra atas kejadian tadi malam. Dia merasa bersalah karena telah membuat Kendra tertekan. Namun Kendra merasa Erik tidak salah dan semua terjadi tanpa paksaan. Sebelum pergi, Erik berpesan kepada Kendra apabila membutuhkan bantuannya, Kendra bisa langsung menelpon. Ketika menjemput Stone pulang sekolah, Kendra ingin Stone menceritakan situasi di sekolah. Namun Stone dengan ketus menjawab semua menyebalkan. Karena para siswa membuat grup-grup tidak jelas seperti film era 80-an yang sering ibunya tonton. Setiba di rumah Will, Kendra ngobrol dengan ibu Will yang bernama Heather. Heather berterima kasih kepada Kendra karena telah merekomendasikan Erik untuk merenovasi rumahnya. Heather bercerita bahwa saat Erik berkunjung ke rumahnya, Erik menggodanya dan mereka sempat bercumbu. Mendengar cerita itu, wajah Kendra terlihat berubah. Sepulang dari rumah Heather, Kendra mampir ke rumah Samantha, dan menceritakan hubungannya dengan Erik yang sempat diajak ke rumahnya. Samantha lega mendengar Kendra tidak berbuat yang tidak senonoh dengan Erik. Namun ketika Kendra bilang Heather dan Erik sempat bercumbu di rumahnya, wajah Samantha langsung berubah. Samantha adalah orang yang mengenalkan Erik kepada Kendra. Sedangkan Kendra mengenalkan Erik kepada Heather. Jadi Samantha tidak mau menjadi penyebab rumah orang hancur karena selingkuh dengan Erik. Malam hari, di rumah Erik, ada orang yang datang ke rumahnya, dan memukulnya sampai meninggal. Peter yang baru pulang, langsung menemui istrinya yang sudah tidur di kamar. Dengan tatapan aneh, Peter memandang istrinya yang sedang berbaring di kasur. Esok paginya, Kendra menjemput Stone di rumah Heather. Di sepanjang jalan, Stone terlihat tidak bahagia. Setelah diusut-usut, ternyata hubungan Stone dan Will sudah tidak baik lagi, karena Will sering mengolok-olok Stone di sekolah. Ketika melintas di rumah Erik, Kendra berhenti karena melihat banyak polisi. Dia mendekat dan melihat ada petugas yang membawa mayat dari dalam rumah Erik. Kendra bertanya apakah itu Erik,
Petugas tidak mau menjelaskan. Dengan perasaan campur aduk, Kendra melanjutkan perjalanan pulang. Dengan wajah khawatir, Kendra menceritakan apa yang barusan dia lihat di rumah Erik. Mendengar itu, Peter menyuruh Kendra menghubunginya, namun tidak aktif, lalu Peter mengajak Kendra bermain. Kendra menolak. Perasaannya campur aduk tidak karuan. Tak lama kemudian Samantha nelpon dan mengatakan bahwa Erik sudah meninggal. Kendra menangis mendengar berita tersebut. Kendra mengakui sejak Erik merenovasi rumahnya, dia memiliki hubungan dekat dengan Erik, namun tidak sampai melakukan persinahan. Samantha yang ikut sedih atas meninggalnya Erik pamit pulang. Tapi gak tahu kenapa, ekspresi sinis Samantha kepada Kendra tetap ada. Sepulang bermain dengan Stone, sambil menangis Kendra bilang kepada Peter bahwa Erik meninggal dunia. Peter kaget, karena usia Erik lebih muda darinya. Esoknya, detektif yang bernama Colin datang berkunjung ke rumah Kendra untuk mencari informasi tentang kematian Erik. Karena Colin sempat melihat Kendra berada di lokasi kejadian saat proses evakuasi. Colin menanyakan hubungan Kendra dengan Erik. Kendra mengatakan bahwa hubungannya dengan Erik hanya sebatas teman akrab. Dia pernah berkunjung ke rumah Erik, namun dia langsung pulang tidak berbuat zina. Colin lalu bertanya apakah suaminya mengetahui hubungan Kendra dengan Erik? Belum sempat menjawab, Peter datang. Karena situasi tidak memungkinkan, Colin mengundang Kendra ke kantor untuk memberikan keterangan lebih rinci. Setelah Colin pulang, Kendra dan Peter bertengkar hebat. Peter tidak menyangka istrinya selama ini telah selingkuh dengan Erik sang kontraktor. Peter meminta istrinya berkata jujur. Dan akhirnya Kendra pun bercerita bahwa dirinya dan Erik berteman akrab sejak Erik menjadi kontraktor rumah mereka. Dia tergoda dengan Erik karena Erik baik dan lebih perhatian kepadanya. Namun Kendra bersumpah bahwa mereka tidak pernah melakukan zina. Mendengar itu Peter langsung pergi keluar rumah. Ketika hendak mencuci pakaian, Kendra menemukan sebuah handphone dan menanyakannya kepada Stone, namun Stone bilang itu bukan miliknya. Stone bertanya kepada sang ibu, apa sebenarnya yang terjadi, namun sang ibu tidak mau memberitahu Stone. Kendra menyimpan handphone itu di atas meja, kemudian pergi. Tanpa sengaja, dari dalam mobil Kendra melihat sang suami sedang berduaan di taman bersama sahabatnya sendiri yaitu Heather. Kendra kaget, ternyata di belakang Peter juga selingkuh. Ketika kembali ke rumah, dari kejauhan Kendra melihat mobil Samantha yang baru saja pergi dari rumahnya. Stone bilang kepada sang ibu, tadi Samantha datang mencarinya, dia masuk sebentar lalu pergi. Ketika suaminya tiba ke rumah, Kendra bertanya dari mana saja. Peter hanya menjawab dari keliling mencari udara segar. Kemudian Kendra menanyakan handphone yang dia temukan, namun ternyata handphone yang dia simpan di atas meja sudah tidak ada. Dia bertanya kepada Peter apakah dia ada mengambil handphone di atas meja. Peter menjawab tidak, begitu pula dengan Stone. Stone bilang untuk apa dia mengambil handphone itu. Kendra jadi tambah bingung, lalu siapa yang mengambil handphone itu? Malam harinya Kendra menelpon Samantha, bercerita tentang suaminya yang bertemu Heather. Selain itu Kendra juga menanyakan perkembangan investigasi kematian Erik. Di tengah obrolannya itu, diam-diam Stone mendengar obrolan sang ibu. Esok hari, Kendra kembali memberikan keterangan di kantor polisi. Sang polisi menanyakan posisi Kendra saat malam kejadian. Dengan jujur Kendra mengatakan saat itu dia ada di rumah, ngobrol bersama Samantha hingga pukul 10 malam. Sedangkan suaminya baru pulang di atas jam 12 malam. Polisi mengatakan kepada Kendra bahwa Erik meninggal karena dipukul menggunakan kunci Inggris. Dia juga bertanya kepada Kendra, apakah dia melihat handphone Erik yang hilang di lokasi kejadian. Dengan ragu-ragu Kendra mengatakan tidak melihatnya. Investigasi dihentikan karena Kendra ditelepon pihak sekolah untuk menjemput Stone yang telah baku pukul dengan Will. Stone memukul Will karena Will dan temannya telah mengolok-ngolok Stone di sekolah. Sang ibu menasihati Stone bahwa masalah tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Selain itu, Stone bercerita kepada Kendra bahwa ketika dia menginap di rumah Will, tepat pukul 11 malam, Mama Will keluar rumah sendirian.
her talking on the phone, and it woke me up. Strange. Malam hari, Stone datang kembali ke rumah Kendra untuk mewawancarai Peter. Dari kamar Stone menyimak obrolan mereka melalui CCTV. Berdasarkan rekaman CCTV tetangga Eric, pada malam itu mobil Peter terlihat berada di sekitar rumah Eric. Peter tidak bisa mengelak, dia mengatakan bahwa selama ini dia sudah mengetahui jika istrinya sering keluar bersama Eric. Pada malam itu dia sengaja mengikuti Kendra sampai ke rumah Eric. Besok malamnya, Peter kembali ke rumah Eric untuk memperingatinya supaya tidak mendekati Kendra. Malam itu Peter sempat memukul Eric. Namun Peter mengatakan bahwa bukan dia yang menghabisi nyawa Eric. Stone dari dalam kamar terus mengawasi obrolan sang ayah dengan polisi. Setelah memukul Eric, Peter mengaku dia langsung jalan keliling kota. Sebelum Colin pergi meninggalkan Peter, dia bertanya apakah Peter melihat handphone dan kunci Inggris milik Eric. Dengan tegas Eric bilang tidak melihatnya. Kendra dan Peter kembali bertengkar, karena sang suami tidak mau jujur kemana dia pergi setelah memukul Eric. Peter kemudian pergi keluar rumah dan Kendra mengikutinya dari belakang. Hati Kendra hancur setelah melihat suaminya pergi menemui Heather di rumahnya. Sepulang dari rumah Heather, Kendra meminta suaminya berkata jujur. Kali ini Peter menceritakan semuanya kepada Kendra bahwa dirinya sudah lama berteman dengan Heather. Malam setelah memukul Eric dia juga menemui Heather. Namun hubungan dirinya dengan Heather sekedar teman, mereka tidak pernah berbuat zina. Kendra meminta suaminya mengakui bahwa dia yang menghabisi Eric. Namun Peter ngotot bahwa bukan dia pelakunya. Jujur dia bilang kepada Kendra bahwa saat pergi dari rumah Eric dia melihat mobil Samantha datang. Dark, I was looking out the rear view, but Seketika itu Kendra mengingat perilaku aneh belakangan ini dari diri Samantha. Tidak mau membuang waktu, Kendra langsung menemui Samantha di rumahnya. Kendra langsung menanyakan apa yang dia curigai, mulai dari kedatangan Samantha ke rumah Eric dan mengambil handphone di rumah Kendra untuk menghilangkan bukti. Namun Samantha tidak mengakui semuanya. Dia lalu mengusir Kendra dari rumahnya. Malam itu, Samantha mendatangi Kendra dan mengatakan bahwa dirinya dipanggil polisi atas pengaduan suaminya. Samantha mengakui bahwa malam itu dia datang ke rumah Eric sebagai selingkuhan. Selain itu, Samantha akan mengatakan sejujurnya kepada polisi bahwa dirinya melihat Peter memukul Eric dan mengancamnya di malam kejadian. And then suddenly Peter swung at Eric. Handphone Eric hilang bisa jadi disembunyikan oleh Peter untuk menghilangkan alat bukti. Dari dalam kamar, Stone melihat ibunya ngobrol dengan Samantha di halaman rumah. Setelah ngobrol dengan Samantha, Kendra kembali ke kamar, dan pelan-pelan naik ke kasur karena takut suaminya terbangun. Tengah malam Kendra terbangun dan melihat Peter tidak ada di sampingnya. Dia berjalan mencari Peter di setiap ruangan. Dan akhirnya dia menemukan Peter di garasi mobil sambil membawa kunci Inggris milik Eric. Kendra mengambil kunci itu dan berlari menuju kamar. Eric mengejar Kendra hingga sampai ke kamar Stone. Kendra berteriak-teriak menyuruh Stone menelpon polisi. Kendra menangis histeris mengapa suaminya tega menghabisi Eric. Namun Peter ngotot bukan dia pelakunya. Stone yang di atas kasur terlihat menangis dan ketakutan. Stone langsung lari ke dapur mengambil pisau dan mengancam akan mengakhiri hidupnya. Sang ibu menangis sambil merayu sang anak agar tidak bertindak gegabah. We'll figure this out. Give me the knife. Kendra bilang bahwa dia sangat menyayangi Stone, dia tidak rela Stone meninggal. Akhirnya Stone pun melepaskan pisau dari tangannya. Stone mengatakan bahwa dialah pelaku yang selama ini dicari polisi. Peter dan Kendra memeluk Stone untuk menenangkannya. Setelah itu, Stone bercerita bahwa dia mengetahui perselingkuhan sang ibu dengan Eric, dan sang ayah dengan Heather.
Karena selama ini Stone menyadap ponsel sang ibu dan sang ayah sehingga semua obrolannya Stone tahu. Awalnya Stone melakukan itu hanya untuk coba-coba, seperti dia memasang CCTV di semua ruangan dalam rumah. Namun ternyata banyak hal yang disembunyikan oleh kedua orang tuanya. Pada malam kejadian, Stone menginap di rumah Will. Pada malam itu dia SMS Eric supaya tidak mendekati sang ibu. Namun Eric tidak merespon SMS-nya. Hal itu membuat Stone jengkel dan memutuskan untuk datang langsung ke rumah Eric. Kebetulan rumah Eric tidak jauh dari rumah Will. Awalnya tujuan Stone datang hanya untuk memperingatkan Eric supaya tidak mendekati ibunya, tapi Eric malah mentertawakan Stone sama seperti Will. Stone emosi dan langsung mengambil kunci Inggris dan memukulnya. Setelah mengetahui itu semua, sang ayah berjanji tidak akan terjadi apa-apa pada Stone. Eric memutuskan untuk tidak melaporkan putranya ke polisi. Kendra sempat protes karena sang suami memilih untuk menutupi kesalahan sang anak. Namun Eric tetap dengan keputusannya karena Kendra melakukan ini tanpa sengaja dan demi mempertahankan keluarganya. Eric akan menghilangkan alat bukti agar polisi tidak bisa menemukan pelakunya. Handphone yang kapan hari sudah Eric hancurkan, sekarang sisa kunci Inggris yang harus mereka buang jauh-jauh. Besoknya mereka pergi membawa kunci Inggris itu ke dalam hutan dan menanamnya di tanah. Mulai hari itu mereka menjalani hari seperti biasa. Di akhir cerita, malam hari terlihat Stone mendatangi rumah Will. Dia masuk ke kamar Will yang sedang tidur. Kemudian Stone menghabisinya. Film pun tamat. Terima kasih sudah menyimak alur cerita film ini sampai selesai. Banyak pesan moral yang dapat kita petik dari alur cerita ini. Terutama bagi orang tua. Bersikap jujurlah pada pasangan Anda. Karena itu modal untuk membangun keluarga yang harmonis. Jangan melirik wanita atau pria di luar sana, apalagi menggodanya. Jangan terlalu sibuk sampai anak kurang perhatian. Yang terakhir, jangan menutupi kesalahan yang telah anak lakukan, karena itu akan menjadi bumerang baginya.